ajak Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami boleh dikumpulkan pada pagi ini. Kami sudah memuji Engkau, kiranya puji-pujian kami boleh Tuhan kuduskan dan berkenan. Sekarang Tuhan, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Tolong setiap kami Tuhan, jamah kami dan lawat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Baik, hari ini kita akan membahas hukum kita yang ke-10 ya. Jangan memiliki. Nah, saya memberi judul adalah budak diri. Ini judul yang sangat mencekam ya, agak mengerikan begitu ya. Nah, ketika kita melihat hukum yang ke-10, ini adalah salah satu harta karun nasionalnya Israel. Mereka menemukan batu ini yang berisikan 10 perintah Tuhan, tapi ini bukan yang asli tentunya ya, tapi ini adalah batu yang mereka temukan yang utuh gitu, yang lain mungkin sudah terpecah-pecah. Nah, kita akan membahas hukum yang ke-10 yang saya ambil dari Keluaran 20 ayat 17. Mari kalau boleh saya mengundang Bapak Ibu kita sama-sama membaca Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hambanya laki-laki, jangan mengingini hambanya perempuan, jangan mengingini lembunya, jangan mengingini keledainya, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Bapak Ibu, dalam aplikasi hidup kita ya, hukum yang ke-10 ini mungkin paling sering kita alami itu kalau kita datang ke restoran. Pernah enggak kita datang ke restoran dan kita merasa salah pesan? Kita duduk, kita pesan makanan, terus orang sebelah juga pesan makanan. Ketika makanannya datang kita lihat, loh kok itu lebih enak gitu kan. Kok itu lebih banyak, kok itu lebih salah pesan aku ini. Sering gak terjadi seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita melihat orang lain dan kita merasa, aduh ada yang salah dengan diriku ini. Nah sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, enggak ada yang mengajari kita sebenarnya sejak kecil itu sebenarnya kita suka mengingini apa yang dipunyai orang lain. Masalah mainan contohnya kita berantem gitu ya, masalah makanan begitu ya, kita selalu iri dengan orang lain, rasanya kok makanan orang tuh selalu lebih enak gitu dan selalu lebih baik daripada kita. Jadi the food envy itu is real katanya begitu ya, dari kecil kita tuh suka mengingini orang lain punya. Saya yakin kita tahu cerita Snow White ya, Putri Salju, iya enggak? Putri Salju ini ceritanya ada seorang ratu yang sangat cantik dan pasangan begitu ya, yang pangeran dan seorang ratu yang cantik, tapi ratunya meninggal kemudian dia menikah lagi dengan seorang ratu yang sangat cantik. Nah ratu yang sangat cantik ini selalu suka tanya dengan cermin ajaibnya ya, cermin siapa yang paling cantik di dunia ini. Nah mereka punya satu anak, jadi anak tirinya artinya anak dari suaminya. Waktu masih kecil mungkin Putri Salju itu enggak kelihatan cantik. Tapi makin Putri Salju itu besar dan dia menjadi putri yang cantik. Jadi suatu ketika si ratu ini yang cantik ini tanya sama cermin siapa yang paling cantik. Suatu waktu cerminnya bilang dia tidak lagi menjadi yang tercantik. Yang tercantik adalah anak tirinya si Putri Salju ini ya. Dan begitu dia mengetahui anak tirinya yang paling cantik, dia murka gitu kan. Dan dia ingin membunuh si Putri Salju itu ya kan. Nah itu kejadiannya. Nah dalam hidup kita sehari-hari ketika sekarang kita main sosial media gitu ya. Saya rasa di ruangan ini semua lelaki ingin menjadi Cristiano Ronaldo. Ya enggak, yang punya 1 miliar pengikut begitu ya, yang sangat mempesona baik di lapangan ataupun hidupnya sehari-hari. Kayaknya kaya, ganteng, jago main bola, kita ingin seperti itu. Yang perempuan mungkin ingin seperti Selena Gomez begitu ya, ingin seperti Taylor Swift dan lain sebagainya. Kita ingin
punya followers, kita ingin punya pengagum, dan kita ingin hidup seperti itu. Ya, nah Cristiano Ronaldo ini mempunyai 1 miliar orang yang mengagumi dia. Sebuah survei di Singapura, ya, ini survei terjadi tahun 95. 95 ditanya kepada anak-anak muda usia 15 sampai 29 tahun di Singapura. Kita orang Indonesia suka melihat Singapura itu sebagai benchmark kita ya, sebagai tolok ukur kita. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan hidupmu? Nah, ketika ditanya apa tujuan hidupmu, dan ini dilakukan survei ini, 76% orang, 44% orang menyatakan dia ingin hidup seperti yang dia inginkan, seperti yang aku suka. Aku kepengen hidup suka-sukaku, intinya begitu. Yang kedua adalah aku ingin jadi orang kaya. Jadi kalau kita jumlahkan kedua ini, 76% orang, artinya 3/4, lebih dari 3/4 orang, itu maunya jadi kaya raya sehingga bisa hidup suka-sukanya. Ya, nah yang lain itu kecil-kecil. Saya kepengen mendapat posisi mungkin di pemerintahan, saya ingin mengimprove masyarakat saya, memperbaiki masyarakat saya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita? Kalau ditanya apa cita-citamu, kita selalu bilang aku ingin gitu ya, aku ingin. Nah, dasar titah ini kalau kita bicara tentang 10 perintah Tuhan, kita sudah menjalani satu persatu, kita sampai sekarang ke perintah yang ke-10. Jangan mengingini apapun milik sesamamu. Nah kalau kita lihat perintah ini, sebenarnya kenapa sih Tuhan itu larang-larang kita gitu loh. Dan larangnya enggak kira-kira ada 10 gitu ya. Jangan. Cuma nomor 4 dan nomor 5 aja yang enggak pakai jangan gitu kan. Semua jangan. Apa iya Tuhan kita tuh hobinya nyiksa kita gitu. Gak boleh seneng gitu loh, kayak kita ngatur anak kita, jangan, anaknya lagi happy-happy main, jangan gitu ya, anaknya kecewa. Apa iya Tuhan membuat aturan itu untuk menyiksa kita dan bikin hidup kita susah gitu. Nah kalau kita bilang Tuhan kita baik ya, dan Tuhan itu baik dan setia dan selama-lamanya begitu, berarti aturan ini dibikin untuk apa? Kok kita jadi sulit gitu seolah-olah ya. Nah tapi sebenarnya adalah Tuhan mengerti bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Dan kita hidup dalam dunia carut marut ini yang sudah penuh dengan dosa. Nah sehingga kalau kita nggak diatur, kita akan melenceng ke sana kemari. Bapak Ibu tahu kalau kita bicara seekor domba ya. Domba itu tidak bisa berbaring kalau dia lapar. Makanya domba suka tersesat. Karena kalau dia lapar, dia jalan terus. Lah kalau gembalanya meleng gitu ya, dombanya udah nyasar kemana-mana. Dan kemudian dia bisa terjun ke dalam jurang gitu ya. Nah sehingga gembalanya mesti pakai tongkat yang ada kaitnya itu. Kalau dombanya nakal ditangkap gini, tarik. Nah Tuhan itu sayang sama kita. Dia tahu dunia ini kacau dan kita itu dombanya. Yang kadang-kadang bodoh, yang enggak perut lapar nggak bisa ya Bu ya. Mesti kita akan jalan cari makan itu gitu kan. Dan itu membuat kita kecemplung ke sana, kecemplung ke sini. Nah untuk itu Tuhan membuat aturan ini. Agar kita bisa berjalan lurus ke depan, tidak menyimpang dan tidak ke kanan ke kiri. Aturan ini pasti tidak ada kalau kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita sama-sama masih hidup di Taman Eden, aturan ini tidak perlu ada. Tapi karena kita kecemplung di dalam dosa, sudah jatuh di dalam dosa, dan jatuhnya karena keinginan kita, ya. Kalau Bapak Ibu ikut seminar 2 hari yang lalu, ya, yang Jumat dan Sabtu kita adakan, kita tahu bahwa Hawa jatuh di dalam dosa karena dia menginginkan buah itu. Keinginan itu membuat kita jatuh. Nah, sehingga Tuhan harus bikin aturan supaya kita enggak kecemplung, supaya kita tidak binasa di dalam dunia yang jahat ini. Nah, yang menarik dari dasar titah ini dimulai dan diakhiri dari dalam hati. Kenapa saya bilang dari dalam hati? Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, itu enggak kelihatan Pak. Kalau di dalam hati kita menyembah uang. Kalau di dalam hati kita menyembah jabatan kita.
Kalau di dalam hati kita mungkin anak-anak kita yang menjadi ilahnya kita. Nggak ketok ya, nggak kelihatan. Tapi kalau jangan membuat bagimu patung. Nah, kelihatan kan kalau bikin patung kan ada buktinya. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kedengaran gitu ya. Ada buktinya gitu ya. Demikian juga ingat dan kuduskan hari Sabat. Kita tahu siapa yang datang ke gereja dan tidak contohnya. Lalu hormati dan ayahmu dan ibumu kelihatan. Jangan membunuh tentunya kelihatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta itu kelihatan ya. Ketahuan gitu. Tetapi jangan mengingini milik apapun milik sesamamu itu enggak kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak tahu kan saya lagi kepengen apa? Nah itulah kejahatan kita ya. Jadi perintah Tuhan ini diawali dan di akhir itu dimulai dari hati kita. Peringatan akan hati kita, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan diakhiri dengan apa yang ada di dalam hati kita. Engkau sedang menginginkan apa? Nah izinkan saya menceritakan satu kisah ya. Tentang harga yang paling mahal yang harus dibayar seseorang. Karena pemberontakannya terhadap larangan Tuhan. Jangan mengingini. Ya kita tahu pasti cerita tentang seorang yang namanya Nabot. Nah dari 1 Raja-Raja 21. Nabot orang Yisrael itu mempunyai kebun anggur di Yisrael. Di samping istana Ahab Raja Samaria. Saya mesti jelaskan begini Bapak Ibu. Dikatakan Nabot orang Yisrael punya kebun anggur di Yisrael. Itu seperti Ibu Juna orang Malang punya kebun apel di Malang. Ya kira-kira gitu ya. Artinya Ibu Juna itu memiliki kebun itu sebagai warisan. Beliau bukan orang pendatang, pura-pura orang asli Malang gitu ya. Dan kemudian mewarisi kebun itu dan terus mengusahakannya. Makanya disebutkan Nabot orang Yisrael punya kebun anggur di Yisrael. Ya, untuk menunjukkan orang ini aslinya di situ. Nah, kebun anggur itu Bapak Ibu, itu adalah warisan, investasi jangka panjang kalau dalam bahasa bisnis kita sekarang. Siapa di sini bisnisnya itu yang sudah umurnya lebih dari 50 tahun? Mungkin enggak banyak. Ya. Nah, kebun anggur itu umurnya 125 tahun. Jadi kalau kita tanam anggur itu bisa berlanjut sampai 3 generasi. Ya, sampai cicit kita masih menikmati buah anggur itu dan makin tua anggur itu semakin manis. Pohonnya semakin kuat akarnya dan kalau ada angin topan begitu semakin dia tua semakin dia dalam. Nah sehingga kebun anggur itu merupakan satu investasi yang gak main-main. Ya, dan kebun anggur itu membuat hasil buah yang baik. Dia bisa dibikin makan anggur segernya, bisa bikin kismis, bisa bikin wine dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar warisan begitu ya. Nah kebun anggurnya si Nabot ini berada di samping istana Ahab. Ahab itu rajanya Israel. Israel waktu itu sudah terbagi 2, ada Yehuda dan Israel. Dan Ahab itu rajanya Israel yang di utara ya, yang ibu kotanya Samaria. Nah jadi si Ahab ini rupanya demen gitu ngelihat kebun anggurnya si Nabot ini. Sehingga suatu waktu dia nggak tahan gitu ya, dia berkatalah Ahab kepada Nabot. Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur. Kurang ajar enggak? Sayur itu umurnya berapa? Kan gitu, mosok kebun 125 tahun diganti kebun anggur. Ya gombal gitu ya si Ahab ini ya. Nah sebab dan alasannya cuma sebab letaknya dekat sama rumahku. Jadi kepengen merusak warisan orang jadi kebun sayur karena dekat sama rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik, tukar katanya. Daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ini namanya mentang-mentang. Ya, I can do whatever I want. I am rich, I am famous, I am bigger than you. Kan gitu. Saya bisa melakukan apa saja kepadamu karena aku raja. Aku tuh kaya, aku tuh terkenal, aku tuh lebih berkuasa dibandingkan engkau. Itu yang dilakukan si Ahab terhadap Nabot. Sering Bapak Ibu dalam hidup kita mengingini ya.
Dan kita tidak menahan nafsu kita karena kita punya duit, no. Ya, kita tahu barang itu mahal sebenarnya. Kita tahu makanan itu mahal sebenarnya. Tapi kan kita punya duit. Kita bisa belanja dong. Terus yang salah apa? Dan kita beli. Dan gitu, sama kan? Tidak ada yang bisa larang aku. Aku berhak. Toh ini uangku, hasil kerjaku sendiri. Loh, ngapa dilarang-larang? Gitu kan? Nah, tapi kita lihat jawab Nabot kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik nenek moyangku, milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah, apa yang dikatakan Nabot ini benar dan ini sesuai dengan hukum Taurat, ya. Di dalam hukum Taurat kalau kita baca di Imamat 25 ya, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan karena tanah Israel itu sudah dibagi-bagi per suku. Ya, dan nggak boleh pindah dari satu suku ke suku lain, itu nggak boleh. Nah, Tuhan larang itu karena tanah itu milik Tuhan dan sudah dikasihkan kepada suku demi suku. Jadi nggak boleh dijual keluar dari sukunya. Nah, Nabot memegang itu. Dia bilang ini tanah milik pusaka nenek moyangku, aku nggak bisa jual. Ya, ditolak si Ahab. Masuklah Ahab ke dalam istananya. Ngambek saudara, dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka si Ahab ini berbaring di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya, nggak mau makan. Ini bocah cilik apa orang gede ini ya, tapi yang terjadi begitu, Ahabnya ngambek. Nah, lalu datanglah Isabel. Nah ini ya, biasanya kalau lelaki nggak bisa menyelesaikan persoalan, perempuan akan datang, ya, keponya muncul gitu kan. Isabel datang istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga kamu tidak mau makan? Istri-istri gitu ya, kalau suaminya nggak mau makan pasti ribut gitu kan. Kenapa sih nggak mau makan? Gitu ya. Jadi sama, jadi dari dulu sampai sekarang podo ya. Nah lalu jawabnya si Ahab kepada istrinya. Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikan kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sahut si Nabot itu, gak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Dan itu membuat marah gitu ya. Ahab mendapat tentangan. Karena apa yang diinginkan hatinya itu tidak dapat terwujud. Dan dia adalah seorang raja. Nah, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Masa gitu aja gak bisa? Ya, jadi istrinya bilang, bangun, makan, biarkan hatimu gembira. Aku beresin gitu ya. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Nah, kemudian Isabel, ini istri raja ya, dia menulis surat atas nama Ahab. Tanda tangan dipalsuin sama dia begitu kan, pakai namanya Ahab. Lalu pakai meterainya raja. Artinya nih istri mendapatkan akses kepada otoritas sang raja kan. Jadi dipakai meterai raja, lalu dia kirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ini urusan beli kebun anggur mestinya. Tetapi Isabel membuat itu seperti isu nasional. Ini kita bakal diserang gitu ya. Jadi mari kita berkumpul para orang tua-tua dan dia mulai mengerjain si Nabot itu. Nah dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklumkan puasa, suruhlah Nabot itu duduk paling depan di antara rakyat. Nah lalu suruh juga ada 2 orang dursila duduk menghadapinya. Lalu mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Tuhan dan mengutuk raja. Isabel mensejajarkan Tuhan dengan raja. Ya, untuk membuat isu ini jadi isu besar gitu ya. Di Israel tentunya kalau menghujat Tuhan dirajam gitu ya. Menghujat raja enggak ada hukuman seperti itu. Tetapi dia mensejajarkan raja dengan Tuhan. Nah sesudah itu bawa dia keluar katanya lempari dia dengan batu sampai mati. Kejam ya. Dan di sini dia melanggar hukum yang ke-9 ya. Dia bersaksi dusta artinya. Dia panggil 2 orang lain suruh bersaksi dusta dan Isabel ini tahu hukum Taurat. Di hukum Taurat itu saksi itu mesti minimum 2 orang.
Gak boleh cuma satu. Artinya Isabel tahu hukum, tapi dia membengkokkan hukum untuk kepentingan dirinya. Kita lihat itu ya di pejabat politik kita ya, sering sekali membengkokkan hukum untuk lindungin koruptor, melakukan hal-hal yang bulus gitu ya, dengan membengkokkan hukum. Nah, orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa. Jadi ini persoalan besar gitu ya. Dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Di sini kita lihat sebagai rakyat mereka lebih takut sama Isabel daripada takut pada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang dalam keinginan kita lebih pro kepada orang yang pro sama kita gitu ya, tapi tidak takut kepada Tuhan. Nah, kemudian datanglah dua orang Dursila, yakni Kemudian datanglah dua orang Dursila, lalu mereka duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat katanya. Nabot telah mengutuk Tuhan dan Raja. Dan itu tidak benar ya, ini bohong semua. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota dan lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Nah, ada catatan yang lebih mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita membaca dari 2 Raja-Raja 9 ayat 26a. Ini Tuhan kasih tahu ya. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikian firman Tuhan. Jadi yang dibunuh sama Isabel itu tidak hanya Nabot. Ya, untuk benar-benar membebaskan tanah kebun anggur itu selama-lamanya, Isabel itu membunuh Nabot beserta seluruh keluarganya. Kalau dia bunuh Nabot, bisa jadi anaknya Nabot akan berontak suatu waktu nanti kan. Untuk itu dia membunuh seluruh dinastinya untuk mengambil alih hartanya. Dan itu merupakan kejahatan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ya, dan ketika kemudian segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangun, ambil kebun anggur Nabot orang Yisrael itu, ambillah katanya ya, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Nah, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria itu. Ahab telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita mesti ingat ya, Tuhan kita tidak akan membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja. Nah, saya mengingatkan kita dari satu ayat firman Tuhan Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan bermain-main dengan keinginan kita, jangan semena-mena terhadap orang lain, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lalu kata Ahab kepada Elia, oh sekarang engkau mendapatkan aku, hai musuhku. Lalu Elia menjawab dia, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini yang menjadi tema utama kita ya. Ahab telah menjual dirinya menjadi budak dari keinginannya. Keinginannya itu
membuat dia menghalalkan segala cara, artinya dia menjadi budak atas keinginannya, bukan? Dan yang kedua yang paling mengerikan, dia memilih menjadi musuh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan mengingini, tapi masih ngotot untuk mengingini, artinya kita cari perkara sama Tuhan kan? Kira-kira kalau lawan Tuhan menang apa kalah? Nah, kalau tahu sudah kalah kok yang ngotot? Ya, nah ini yang terjadi sama si Ahab. Nah lalu Elia bilang sesungguhnya ya aku di sini Tuhan, karena Elia sedang menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Tuhan akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan Tuhan akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yerobeam bin Nebat dan Baesa bin Ahia itu adalah raja dua dinasti yang berbeda yang menjadi raja Israel sebelum Ahab. Dan dua dinasti ini dihapus sama Tuhan semuanya karena kejahatan mereka. Dan ini yang Elia bilang, aku akan hapuskan kamu sama seperti aku menghapuskan Yerobeam bin Nebat dan Baesa bin Ahia karena engkau menimbulkan sakit hatiku. Jadi Tuhan itu punya feeling gak sih? Tuhan kita itu punya perasaan gak sih? Sangat ya, karena dia adalah kasih. Nah, jadi Bapak Ibu saya mengingatkan dari firman Tuhan Bilangan 32 ayat 23b. Sesungguhnya kalau kamu itu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Ya, dosa kita sendiri akan tertimpa di atas kepala kita sendiri. Nah, lalu Elia melanjutkan juga mengenai Isabel. Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing. Yang mati di padang, ya di padang bukan kota Padang, di padang luar artinya ya, akan dimakan burung di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar nggak berapa harga yang dibayar Ahab untuk sebuah keinginan? Ini adalah keinginan yang fatal. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, semua kita punya keinginan bukan? Tapi apakah kita berani bayar harga kalau keinginanmu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan? Ahab membayar harga paling mahal untuk sebidang kebun anggur milik Nabot yang diingininya. Dia mengingini milik sesamanya. Ya, dan dia membayarnya dengan tahtanya, membayarnya dengan masa depannya, dan membayar dengan nyawanya sendiri dan nyawa seluruh keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau mengingatkan kita hari ini. Kita suka bilang, aku mau, sejak kecil kita sudah kepengen mau. Bahkan kita orang tua suka ngajarin anak kita kan, cita-citanya apa gitu ya, tanpa pernah tanya sama Tuhan nih ya. Saya kecil juga begitu Bapak Ibu. Aku bercita-cita jadi pilot waktu saya kecil, usia 5 tahun. Kenapa saya kepengen jadi pilot? Saya merasa gagah gitu loh. Kalau enggak pilot pengen jadi nahkoda. Karena apa? Bukan karena talenta begitu ya. Tapi karena nonton TV lihat nahkoda kok keren ya. Pakai baju putih ada strip-stripnya gitu ya. Pakai topi kok mentereng gitu ya. Pilot juga demikian dan saya kepengen seperti itu. Nah ketika saya mulai dewasa SMA, saudara saya kakak perempuan saya masuk IPB, dia ingin menjadi insinyur pertanian dan saya ingin menjadi insinyur pertanian. Ya, untung nggak keterima gitu. Saya cuma pikir begitu. Untung saya tuh nggak sekolah pilot juga, karena saya nggak suka pesawat Bapak Ibu. Saya cuma pengen gagahnya doang gitu kan. Kalau betul saya pengen pilot, mestinya saya suka pesawat dong. Saya suka pelajari begitu ya tentang pesawat. Ini tidak. Sama, masuk kepengen jadi insinyur pertanian karena saya lihat cici saya pulang bawa pisang. Hasil kebunnya sendiri dan saya kepengen begitu kan. Dan saya ngotot mau masuk pertanian dan saya ikut si Penmaru sampai 2 kali untuk masuk IPB. 2 tahun berturut-turut saking ngototnya mau masuk pertanian. Sebenarnya pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tahu sebenarnya apa yang kita inginkan?
Kita suka keblacut aja mau ngomong aku ingin. Tapi sebenarnya kita tidak mengerti apa yang kita inginkan. Seandainya saya masuk pertanian Bapak Ibu. Saya enggak bisa hadir di sini ya. Itu satu. Yang kedua, saya menyadari saya lebih suka jual buah Pak daripada nanam buah. Saya lebih suka beli buah daripada nungguin itu berbuah gitu. Gak sabar aku. Nah seandainya saya beneran jadi insinyur pertanian, kacau saya ya. Puji Tuhan, Tuhan gak izinkan. 2 kali si penmaru, dua-duanya gagal gitu ya. Kecemplungnya teknik industri gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah pertanyaannya, kalau kita mulai mengingat-ingat, apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Apakah betul keinginanmu itu kalau Tuhan kasih, itu menjadi berkat bagimu? Coba mulai mengingat-ingat ya. Untung loh aku tuh gak dikasih Tuhan itu. Ya, kita biasanya menyadari itu setelah bertahun-tahun lewat. Baru sadar Tuhan itu baik. Nah sehingga kita mesti mempertanyakan itu ya. Apakah kita betul tahu apa yang kita inginkan. Nah sehingga ketika Tuhan melarang kita. Jangan mengingini apapun milik sesamamu. Kita mesti sadar bahwa mengingini itu datang dari hati yang serakah. Kita sudah punya tapi kepengen itu loh, kepengen lebih loh. Dan dosa serakah itu dosa yang mencengkeram kita dan membinasakan kita. Nah kenapa saya bilang itu adalah dosa yang mencengkeram? Nomor 1 Bapak Ibu yang kita mesti ingat, keserakahan itu bermula dari hati. Ya enggak? Coba contohnya ya, Bapak Ibu mungkin yang bapak-bapak misalnya kepengen punya mobil seperti tetangga gitu kan. Apakah kepengen itu bisa hilang dalam 5 menit gitu? Kita mikir, tidur pun mikir gimana cara supaya dapat mobil itu ya. Nabungnya berapa banyak itu ya. Terus besoknya mulai ke showroom gitu kan, mulai melihat-lihat padahal enggak butuh. Tapi kepengen punya mobil seperti itu. Nah itu kita simpan di dalam hati kita kan. Dan kita bayang-bayangkan terus kan. Dan sampai berapa lama dan itu membuat kita tambah kepengen. Nah jadi hati kita itu tergoda. Nah ini sama si Hawa. Melihat buah itu kepengen gitu ya. Hati kita tuh tergoda. Dan kita berpikir memiliki barang itu, memiliki lebih banyak. Itu akan membuat kita bahagia. Apa iya? Apa iya bahagia itu datang dengan koleksi gitu ya. Banyak orang koleksi tas, kepengen gitu ya. Kepengen lebih banyak. Apa iya tasmu itu bikin bahagia? Apa enggak jadi budaknya tas? Sibuk beliin semir, punya ruangan ada AC supaya tasnya jangan rusak gitu kan. Kalau tasnya rusak bingung gitu ya. Lah kita tuh mestinya merdeka ya, jangan jadi budak gitu kan. Nah itu yang nomor 1 ya. Jadi berbahaya sekali keserakahan itu karena bermula dari hati kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, mungkin kita bilang aku orangnya kurang perasaan, aku kan orangnya logik ya. Yang kedua adalah kenapa keserakahan itu berbahaya? Karena keserakahan itu menipu pikiran kita. Pikiran kita pun tertipu. Ketika seseorang ditanyain ya, how much is enough? Berapa sih enough? Ada seseorang yang namanya John D. Rockefeller, ini salah satu orang paling kaya di dunia, seorang Yahudi. Dia jawabnya gini, just a little bit more. Sedikit lagi. Berapa sih cukup? Dikit lagi. Tambah $1 lagi. Ya, berapa sih pabrik yang cukup? Wah kurang, tambah 1 pabrik lagi. Nanti pabriknya udah bikin lagi, tambah 1 lagi. Rumahnya udah ada 1, mau lagi. Kita belum punya villa. Punyanya villa kita belum punya resort kan gitu. Punya mobil 1 mau 2, terus begitu. Nah pikiran kita tertipu dengan merasakan lebih banyak, kita lebih, yang kita inginkan adalah sebenarnya mempunyai kendali untuk masa depan kita. Lebih banyak, kita lebih aman. Ya, masa depan terjamin, apa yo? Punya kekayaan banyak misalnya contohnya, jeder gitu Tuhan kasih otak kita gak bisa mikir. Stroke gitu ya. Selesai urusan kita saudara. Jadi apakah kekayaanmu itu memberikan jaminan masa depan? Apakah kekayaanmu itu
menjadi pengakuan bagi semua orang. Kita kan mau begitu kan? Selalu kita mendefinisikan berkat itu sebagai harta yang terlihat. Lihat orang naik mobil baru, wah engkau diberkati gitu kan. Kita dapat pengakuan dengan mobil yang kita pakai, rumahnya di daerah mana gitu ya. Kalau di Malang ini di mana daerah Ijen gitu ya, sing mentereng gitu tuh, wah ini orang sukses nih, orang kaya. Dan kita ingin hidup yang lebih nyaman. Kita enggak mau susah-susah. Dan untuk itu kita harus punya uang sebanyak-banyaknya. Dan kita belajar dari si Rockefeller itu. Belajar investasi, belajar main saham, belajar ini itu. Kita kepengen terus dipandang orang sukses dan semakin lama semakin banyak uang. Dan itu menjerat kita. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan semua itu kita menghalalkan segala cara. Ya, kita khawatir lihat orang lain lebih bahagia. Kita khawatir lihat orang lain lebih kaya, gak bisa. Kita khawatir orang lain dapat award, gak bisa. Kita mengingini kesuksesan itu dan kita akan melakukannya dengan segala cara termasuk menjegal orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, saya mengutip dari Joyce Brothers yang bilang the more we have, the more we want. Makin banyak kita punya, makin kepengen kita lebih banyak lagi. Dan untuk alasan ini kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, karena kita mencari terus dan mencari terus ya. Dan kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita terjebak. Ya, menjadi hamster yang lari di putaran itu loh. Terus saya tapi enggak kemana-mana gitu ya. Nah sehingga akhirnya kita kerja sampai meninggal. Kita kehilangan kesehatan kita kehilangan keluarga kita kehilangan anak-anak kita demi kepuasan kita. Banyak teman-teman saya Bapak Ibu yang membela-belain anak mesti sekolah di luar negeri. Kerja mati-matian gitu ya. Bikin pokoknya anak mesti sekolah internasional, mesti sekolah ke luar negeri. Pulang anaknya jadi banci. Nah gimana tuh? Apa itu yang kita inginkan? Kenapa kita lebih percaya sekolah di luar negeri daripada Tuhan? Apa pernah tanya sama Tuhan? Makanya Tuhan bilang jangan mengingini. Nah yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi adalah hati kita tergoda, pikiran kita tertipu, dan yang ketiga adalah jiwa kita binasa. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini ya, seorang penabur yang menaburkan benihnya, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri ya. Nah ini cerita tentang semak duri. Jadi sebagian benih itu jatuh di tengah semak duri. Sorry, ini masih belum muncul. Ya, jadi duri itu jatuh di semak duri dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Yang jatuh dalam semak duri itu adalah kita Bapak Ibu, orang percaya yang telah mendengar firman itu, tapi dalam pertumbuhan iman kita terhimpit dengan kekhawatiran kita. Saya pernah mengalami itu kan, saya mengaku saya punya asuransi 16 Bapak Ibu. Saya pernah beli asuransi 16 buah. Karena saya khawatir akan masa depan saya. Ya, lalu kita menumpuk kekayaan dan kita ingin hidup kita nikmat. Ya, dan sehingga kita tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan bilang kalau engkau suam-suam kuku, kalau engkau hanya ranting doang, apa yang akan dilakukan dengan kita? Kita akan dikampak, dibuang dan dibakar, bukan? Jadi keinginan kita itu berbahaya ya. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Itu akan membinasakan jiwa kita. Hati kita tergoda, pikiran kita tertipu, jiwa kita binasa. Nah lalu terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bereaksi ya, meresponi hal ini dalam terang firman Tuhan. Nah untuk itu kita mesti mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Saya sangat mengencourage, sangat mendorong kita untuk sering-sering belajar firman Tuhan. Makin kita belajar, makin kita mengerti. Saya tidak orang yang datang dari hamba Tuhan yang datang dari sekolah teologi ya Bapak Ibu. Saya lebih banyak kerja di marketplace, sampai sekarang saya masih melayani di marketplace.
Saya 30 tahun ada di dunia bisnis dan sampai sekarang masih ada di dunia bisnis. Tapi Tuhan menggelisahkan saya dan belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. 2 kali sekolah teologi, tetapi tidak untuk pelayanan di gereja. Puji Tuhan saya berada di sini, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan apa yang terjadi dalam hidupku. Ya, tapi Tuhan memanggil saya tetap melayani para pebisnis dan para pekerja yang ada di marketplace. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah saya berubah karena saya belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu begitu kita renungkan dengan sungguh-sungguh, itu mengubah hidup kita. Ya, dan tahu apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Dan itu memberikan sukacita yang luar biasa. Dan saya tidak berpura-pura di sini Bapak Ibu. Saya rela tinggalkan karir saya. Karena itu tidak berarti apa-apa. Saya bisa mengerti kenapa Paulus bilang semua itu kuanggap sampah. Semua itu kuanggap kotoran, kata Paulus. Dia meninggalkan ya ahli Tauratnya, Farisinya segala macam untuk menjadi hamba Tuhan. Saya kagum dengan beliau, tapi saya pun sedang mengalami hal yang sama. Saya meninggalkan semua itu karena saya tahu apa yang saya cari. Dan Tuhan membimbing kita ya. Jadi firman Tuhan yang pertama bilang apa? Kita ambil dari Lukas 12 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Makin kaya kita Bapak Ibu, makin pusing kepala kita. Saya ingat banget waktu saya masih aktif sekali bekerja sebagai direktur di satu perusahaan, kami jalan-jalan ke Eropa. Sudah sampai di Eropa saya ingat gini, saya bilang sama suami saya namanya Yakub, kita udah kunci kamar belum ya? Nah gitu, rusak langsung jalan-jalannya, saking eling itu safe deposit boxnya udah dikunci apa belum ya? Gitu kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba sekarang jalan-jalan, hore merdeka saya kan. Dan saya lebih bisa menikmatinya. Ya, nah jadi kita bisa melihatnya itu. Ada kekosongan dalam hati setiap manusia. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan pencipta kita. Ya, nah ada hati itu kosong. Kekosongan tuh nggak bisa kita isi dengan status, mau jabatan setinggi apapun, mau duit sebanyak apapun, tidak akan mengisi hati kita. Mau koleksi tas sebanyak apapun, mau koleksi mobil sebanyak apapun, tidak akan mengisi kekosongan kita. Hati kita yang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan pencipta kita melalui diri Tuhan Yesus. Itu yang saya tantang Bapak Ibu. Apakah engkau sudah menemukan Tuhan Yesus yang mengisi hatimu itu? Kalau engkau menemukan Tuhan Yesus dan itu mengisi hatimu, hidupmu akan aman, damai, sejahtera. Engkau tidak akan khawatir. Engkau tidak perlu lagi seperti saya panik membeli asuransi 16 gitu ya. Saya pernah punya seorang teman Bapak Ibu. Dia kolektor mobil antik, mobil klasik istilah dia, bukan mobil antik, mobil klasik. Yang kadang-kadang setirnya di sebelah kiri lah, sebelah kanan lah, model-model gitu deh. Suatu waktu dia bertemu dengan saya, habis kami meeting, lalu dia bilang, saya pulang ya, saya bilang saya anterin Pak. Saya cari tempat parkir, terus dia bilang gini, kayaknya bukan tempat parkir ini deh, sebelah sono no, itu di Lipo Mall. Jadi kita mesti nyebrang pergi lagi ke tempat parkir sebelah situ, gak juga ketemu mobilnya. Terus saya mulai bilang, lah Pak lu naik mobil apa tadi gitu kan? Mobil putih Angelin katanya. Platnya berapa? Dia diem aja gitu kan. Terus dia malu sama saya, dia lupa. Jadi akhirnya dia telepon istrinya, tadi aku naik mobil apa ya? Platnya berapa katanya. Saya bilang Masya Allah gitu kan. Orang saking punya banyak mobil sampai gak tahu naik mobil apa gitu. Jadi saya sangat bersyukur kalau saya di Jakarta, sangat puji Tuhan ada MRT sekarang ya, ada Transjakarta yang tanpa macet, tanpa usah bayar supir, kita bisa melanglang buana kemana-mana tanpa perlu khawatir gitu kan, dan lebih tepat waktu. Saya menikmati hal itu. Nah sehingga kembali, apa sih yang kita cari dari koleksi kita itu sebenarnya? Bangga-banggaankah? Dan apakah itu membuatmu bahagia? Semua itu semu Bapak Ibu ya. Jadi nomor satu yang saya ingatkan, ada kekosongan dalam jiwa kita. Tapi percayalah itu cuma bisa diisi sama Tuhan Yesus. Gak bisa sama yang lain. Yang kedua, Anda mau senangan siapa? Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Siapa kita? Apakah kita hamba dari diri kita sendiri? Apakah kita hamba dari pengakuan orang lain? Atau kita sebenarnya adalah hamba Kristus? Nah, kalau kita adalah seorang hamba Kristus, bagaimana seharusnya perangai kita, Bapak Ibu? Kalau kita sebenarnya adalah hamba Kristus, bagaimana seharusnya perangai kita? Penatalayan Tuhan, hamba Kristus adalah orang yang bijak mengelola semua sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan shalom. Shalom itu apa? Setiap kali kita bilang shalom gitu ya. Shalom itu apakah cuma salam? Shalom itu artinya damai sejahtera ada padamu. Ya, sebagai penatalayan Tuhan, kalau kita dagang gitu ya, orang belanja ke kita, tapi orang itu pulang terus mengumpat-ngumpat. Waduh, aku diporotin ini, kemahalan harganya, ini enggak pantas. Itu enggak menghadirkan shalom Bapak Ibu. Itu menghadirkan kutuk namanya ya. Tapi bagaimana kalau kita dagang, itu menghadirkan shalom. Orang belanja kepada kita itu bersuka cita, karena benar ini produknya bagus. Benar dia mendapat surprise-surprise yang menarik. Kalau kita menjadi pekerja, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di dalam pekerjaan kita? Atau malah bikin tambah orang berantem aja gitu ya, dengan pendapat-pendapat konyol kita. Nah, sebagai penatalayan Tuhan, kita harus bisa mengelola talenta kita, mengelola uang kita, mengelola baik dalam membeli ataupun spending. Ya, dalam kita membelanjakan. Sering kita hati-hati dalam mencari uang ya. Kita nggak maulah bisnis narkoba gitu kan. Kita nggak maulah bisnis rokok. Tapi dalam belanjainnya sering kita nggak pakai mikir. Kita merasa itu punyanya aku bisa beli, cukup kok uangku tak beli gitu kan. Itu bukan uangmu, itu uangnya Tuhan. Kira-kira akan ditanya Tuhan nggak? Kira-kira harus bertanggung jawab sama Tuhan nggak dalam kita spending? Jadi kita ingat ya, penatalayan Tuhan tidak hanya cara kita cari uang, tetapi cara kita membelanjakan uang juga akan dipertanyakan ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya mengutip dari Leonard Nimoy ini yang mengatakan, the miracle is, ajaibnya adalah semakin banyak kita bagikan, semakin banyak kita punya. Ya, semakin kita memberi, semakin banyak kita punya. Nah, bagaimana cara kita memikirkan hal ini ya? Masa iya Bu, tambah kasih uang, tambah kere dong aku. Kan gitu ya. Kalau engkau melihat apa yang engkau punya itu hanya masalah uang, celakalah engkau. Semakin kamu memberi, ada banyak sukacita yang Tuhan kasih. Dan itu bikin kita tidur enak. Dan itu membuat kesehatan kita baik dan lain sebagainya. Hidup kita tidak melulu tentang uang, bukan? Ada banyak hal yang kita lakukan. Saya kasih satu kesaksian ya. Saya dulu kan kerja sebagai direktur, bergaji kita bilang 3 digit begitu ya. Duitnya banyak. Suatu ketika saya motong gitu kan. Saya merasa ini kerjaan apaan sih? Saya berhenti saudara, saya masuk ke LSM. Masuk ke swadaya masyarakat. Yang gajinya itu cuma 15% dari gaji saya sebelumnya. Dikit gitu. Terus saya ini datang dari Sumatera Barat Bapak Ibu, saya orang Padang. Cina pula gitu ya, bapak saya dagang pula. Jadi pelitnya sanjing-anjing orang bilang. Jadi waktu itu saya pelit banget. Saya merasa aduh gajinya udah sedikit, hari itu hujan gede dan saya dari kantor tuh mau pulang ke rumah. Aduh ini kalau bayar taksi 200.000 saudara. Dan saya mulai pelit kan. Waduh piye ya caranya, saya telepon suami saya, boleh jemput enggak? Suami saya tuh kemana-mana naik motor, enggak pernah naik mobil. Aku naik motor katanya, enggak apa-apa pokoknya jemput. Kan? Enggak punya helm, beliau helm, pokoknya jemput gitu. Akhirnya jemput Bapak Ibu, hujan gede dan kami harus pakai jaket hujan 1 berdua yang panco itu loh ya. Dan tahu enggak malam itu menjadi the sweetest night of my life. Sweet gitu ya. Malam yang sangat romantis karena saya bisa pelukan sama suami saya 1,5 jam Bapak Ibu. Dan itu uang gak bisa bayar saudara. Saya rela lakukan itu.
Karena itu lebih membuatku jauh lebih merasa penuh sebagai perempuan dan sebagai istri. Yang uang gak bisa bayar. Ketika kami harus makan di restoran dan berhemat satu menu berdua gitu ya. Mesra saudara. Uangmu gak bisa beli mesra. Uangmu bisa beli mungkin banyak perempuan tetapi tidak bisa membeli kemesraan. Uangmu bisa beli king coil. Kamar ber-AC dingin, tapi engkau tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Iya tidak? Uangmu bisa beli dompet mahal, tapi uangmu tidak bisa beli apa yang bisa kita dapatkan yang anugerah Tuhan. Gak bisa. Nah jadi miracle-nya itu, ajaibnya itu, begitu kita lebih banyak memberi, begitu kita akan menerima lebih banyak yang uang gak bisa beli. Yang dalam jabatan saya tidak akan bisa mendapatkan itu. Itu yang kedua ya. Nah yang sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah jaga mata kita, jaga pikiran kita, dan jaga hati kita. Tuhan Yesus bilang jika matamu menyesatkan kita. Kita tahu keinginan pasti datang dari mata, kebanyakan ya. Ketika matamu itu menyesatkan engkau. Sesuatu yang tidak engkau perlukan tapi engkau ingin. Cungkil kata Tuhan, buang. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi hati-hati dengan mata kita. Ya, jadi Bapak Ibu, siapa yang di sini datang ke mall pulang nggak bawa apa-apa gitu. Nah, makanya jangan ke mall gitu ya. Nah, lalu yang kedua, jaga hatimu. Ya, hati, pikiran kita tuh. Dan di sini katanya, ini Salomo yang mengatakan, jaga hatimu dengan segala. Saya menekankan segala. Jadi jaga hati kita itu benar-benar seluruh, segenap, segala. Ya, betul-betul menjaganya dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Rasul Petrus pernah bilang begini, kalau kita itu seperti ada macan gitu ya, yang siap menerkam kita. Bapak Ibu pernah bayangin gak ketemu macan? Kalau kita ketemu macan, gimana kita menghadapinya coba? Apa berani kita meleng gini? Terus macannya dari belakang nyaplok kita gitu ya. Lah kalau macannya di situ kita kan nengok itu, dia muter ke sini kita begini kan. Dan kita akan melihat dia kemana dia pergi. Dan kita tidak akan lengah, ya tidak. Nah itu namanya segala kewaspadaan. Jadi menjaga hati itu sungguh-sungguh tenanan serius begitu ya. Jangan bermain-main. Nah sehingga Bapak Ibu yang kita harus sadar betul. Kemiskinan di luar sana itu terjadi. Bukan karena kita gak bisa kasih makan orang miskin. Tetapi lebih karena kita tidak bisa memuaskan nafsu serakahnya orang. Makanya terjadi kemiskinan di mana-mana. Satu-satunya makhluk di dunia ini yang hidupnya membayar tuh manusia. Kucing gak pernah bayar, monyet gak pernah bayar, anjing gak pernah bayar, dapat makan dia kan. Tuhan tidak menciptakan manusia ini untuk membayar sebenarnya. Tapi mengapa kita hidup bayar? Karena serakah. Yang kuat, caplok yang kecil. Ya, dan kemudian dipalakin suruh bayar yang besar. Nah sehingga sebenarnya adalah poverty itu eksis ya, kemiskinan itu eksis ada karena kita bukan gak bisa kasih makan orang miskin, tetapi kita tidak bisa memuaskan nafsu serakah kita itu. Nah saya mau menutup bagian ini dengan mengambil dari doa yang ada di Amsal. Di Amsal itu kitab hikmat, ada satu-satunya doa. Enggak ada lagi doa, cuma satu-satunya doa dalam Amsal adalah Amsal 30 ayat 7, 8 dan 9. Saya bacakan. Dua hal, ini dikatakan oleh Agur ya, doanya Agur bin Yake. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah ini doanya yang pertama, dia minta untuk jadi orang yang jujur dan orang yang tulus. Dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, banyak orang bilang sama saya, pedagang itu gak mungkin tulus bu, gak mungkin jujur, gak bisa dagang. Kalau bisa pakai uang orang, ngapa pakai uang sendiri? Nah itu kan kacau banget ya, kita gak boleh begitu. Sebagai orang Kristen, kita harus jujur dan tulus dan berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat.
Nah ingat ya, orang jujur dan tulus jarang bisa kaya, tetapi tidak akan miskin. Setuju nggak kita? Ya, jadi jangan mau dagang tuh pengen jadi orang kaya ya, hati-hati. Bekerja pun demikian. Menjadi profesional nggak bisa jadi orang kaya, tetapi kita tidak akan miskin. Nah dan itu adalah sebuah anugerah. Jadi Amsal 1 ayat 11 mengatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan pada batu timbangan yang tepat. Jadi Tuhan peduli nggak sama orang dagang? Oh iya, kalau kita ngakalin orang, nah loh Tuhan udah bilang kan jangan, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur untuk akan tuai. Nah kita lanjutkan doanya Agur. Lalu dia bilang begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan. Dan atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Bapak Ibu yang Agur lagi mau bilang adalah rasa cukup itu adalah anugerah. Kita makan cukup, nggak kekenyangan, anugerah. Ya, kalau lapar tuh nggak anugerah, kekenyangan juga nggak anugerah, tapi cukup itu enak banget cukup. Nah, yang saya mau lihat di sini, yang mau saya tekankan Bapak Ibu, sadar nggak dalam doa Agur ini dia bilang jauhkan aku, jangan berikan kepada aku kemiskinan dan kekayaan. Ya, kemiskinan itu jelas membuat kita mempunyai mental korban. Dan selalu salahkan orang lain dan ujungnya karena kita miskin kita berbuat jahat, kita mencuri mungkin ya. Tetapi kekayaan itu membuat kita sombong, merasa percaya pada diri sendiri dan makin kaya makin serakah, makin pelit dan makin bergantung pada diri kita sendiri, tidak bergantung pada Tuhan. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, kita berdoa Bapak kami tiap hari kan, Bapak kami yang di sorga, jauhkan kami dari pencobaan. Siapa di sini yang berdoa Tuhan jauhkan aku dari kekayaan? Saya yakin semua kita berdoa jauhkan aku dari kemiskinan. Tapi Agur mengingatkan kita, podo baik kemiskinan ataupun kekayaan, pencobaan. Dan itu sama seriusnya Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Sulit orang kaya masuk surga. Lebih gampang unta masuk lubang jarum. Ini peringatan serius loh. Jangan bermain-main loh. Sungguhan saya. Ya. Sekarang mulai berdoa begitu. Jauhkan aku dari kekayaan Tuhan. Kalau engkau merasa engkau kaya sekarang, artinya ada yang salah dengan dirimu. Engkau tidak menjadi penata layan Tuhan. Tapi engkau menjadi penumpuk kekayaan untuk dirimu sendiri. Nah itu berbahaya, ya itu akan membinasakan kita. Saya mesti mengingatkan ini, karena ini pesan Tuhan untuk kita. Yang keempat, jadi yang harus kita cari itu sebenarnya adalah rasa cukup. Ya, kesalehan kalau diikuti, disertai dengan rasa cukup, contentment, cukup gitu. Itu memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan asal ada pakaian cukuplah. Saya sebagai orang marketing Bapak Ibu, dan saya punya karir sampai menjadi presiden direktur. Paling lama saya menjadi senior marketing direktur dalam banyak perusahaan. Nah, dalam jabatan saya sebagai orang marketing, saya ketemu cewek-cewek cantik Bapak Ibu ya. Yang biasanya marketing direktur tuh diva gitu ya, rambutnya gelung-gelung gitu ya, make upnya tebel, bulu matanya anti badai gitu kan. Lah saya ini modelnya gini dari dulu, gak pernah bermake up gitu ya. Tetapi puji Tuhannya yang saya rasakan adalah saya tidak pernah merasa harus begitu gitu. Dan itu bagi saya anugerah. Anugerah yang Tuhan taruh di hatiku dan aku nyaman-nyaman saja gitu. Lah emangnya kalau nggak pakai bulu mata anti badai nggak bisa mikir gitu? Kan enggak. Lah aku kan kerja pakai pikiran kan gitu ya. Nah sehingga saya tidak pernah merasa harus begitu. Dan menurut saya setelah saya ingat-ingat itu anugerah loh. Aku hemat waktu luar biasa banyak. Aku tidak usah keluar duit banyak untuk beli. Sekarang saya menjadi konsultan sebuah retail kosmetik.
Dan saya mempelajari lelaki pakai skincare 9 loh rata-rata. Laki-laki, belum terbayang perempuan ya. Aku sangat bersyukur aku cuma pakai bedak bayi gitu kan. Puji Tuhan gitu. Nah, sehingga di sini dikatakan kita tuh datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Saya kalau bantu suami di gereja, suami saya pendeta, kalau kami melayani jemaat yang menengah bawah ya, kaum marginal, dan sering sekali kuburan itu masih ditumpuk gitu ya. Jadi digali, nanti dipakai orang lagi. Nah waktu kami menggali kuburan itu, sudah 20 tahun gitu kan, kami mendapati gigi palsunya ya ketinggalan di situ. Bajunya yang gak hancur ya tinggal di situ. Nggak ada satupun Bapak Ibu yang kita bawa. Bahkan baju dan gigi palsu pun ketinggalan. Ya, nggak ada. Nah, pertanyaan saya adalah, yang sering menjebak kita adalah, kita suka ngatain gini, ini kan butuh Bu. Aku udah nggak bisa makan tempe, aku maunya steak. Kan gitu, oh aku lahirnya jadi anak orang kaya ya enggak bisa makan tempe, bisa makan steak. Demikian juga kalau aku pakai baju enggak 100% cotton gatel ya Bu, kan gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Tuhan berjanji memberikan kita kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah menjanji memuaskan keinginanmu. Makanya Tuhan bilang jangan mengingini. Ya, karena Tuhan janji kasih kita kebutuhan kita. Nah, apa bedanya? Nah, saya membuat sebuah definisi ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang tanpanya manusia mati. Sesuatu yang tanpanya manusia mati. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang mau beri pendapat? Apa itu yang sesuatu tanpanya kita mati? Hah? Nafas, wah bagus sekali ini ya. Ini soalnya ada yang sebagian yang ikut ngepek tadi malam sudah dengar. Ya, banyak yang jawab makanan gitu. Makanan bukan sesuatu yang tanpanya kita mati. Ntar dulu, nomor 1 adalah udara. 5 menit Tuhan gak kasih oksigen, tewas kita. Bayar gak oksigen? Nanti waktu COVID bayar ya, sekarang gak bayar. Harusnya gratis, ya enggak? Nah yang kedua adalah air minum. Saya memimpin sebuah yayasan namanya Water Mission, kami melayani untuk memberikan minum, untuk bukan hanya minum, air aman ya untuk masyarakat prasejahtera di kampung-kampung. Nah air kalau kita nggak minum 3 hari mati kita. Yang ketiga adalah makanan. Kalau kita kurus 3 minggu mati, kalau yang gemuk 2 bulan. Jadi hati-hati yang kurus ya, cepat mati. Nah yang keempat adalah pelindung. Kita di Indonesia mungkin gak begitu terasa karena kita 2 musim. Tapi kalau kita bayangkan kita hidup 4 musim. Kita datang ke Kanada minus 40 derajat berdiri 2 jam di luar. Pulang jadi es kita gitu kan dan mati kita. Nah sehingga Bapak Ibu ini Tuhan kasih gak? Kalau kita cuma hidup begini berapa sih biaya hidup kita? Murah banget kan? Nah tapi pertanyaannya kita selalu bilang keinginan kita. Nah bedanya kebutuhan sama keinginan itu begitu. Keinginan itu adalah ketika kebutuhanmu itu ditambah kata apa. Menjadi dia keinginan. Tuhan kasih kita air minum kan. Air bening kan dari sungai begitu ya. Tetapi yang kita tanyakan adalah kita mau minum apa. Nah ketika engkau mau minum apa itu menjadi keinginanmu. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan keinginanmu. Jangan mengingini ya. Jadi setelah ini pulang makannya harus minum air putih saja. Yang kedua, kita mau makan apa? Kan begitu ya. Tadinya makan nasi, tempe, gereh, pecel cukup gitu ya. Oh sekarang naik gaji maunya makan apa? Tiap hari rubah-rubah gitu ya. Padahal Tuhan ngajarin orang Israel cuma makan mana loh, 40 tahun. Ya, terus ibu-ibu nih, ini terutama ibu-ibu tapi sekarang gak hanya ibu-ibu, laki-laki juga ya. Kalau kondangan bilang apa Bu? Gak punya baju kan. Lalu nanti bapak-bapak tuntun istrinya ke lemari baju ya. Ini apa gitu kan, itu baju. Karena kita mau pakaian apa. Ya kan, kita mau rumah macam apa,
Apa pernah bisa memenuhi keinginanmu? Bahkan udara yang gratis pun kita mau udara apa? Betul tidak? Siapa yang pakai shampoo nggak ada wanginya? Siapa yang cuci baju deterjennya nggak ada wanginya? Yang pel lantai nggak ada wanginya? Bukankah itu kita beli wangi untuk mengentertain hidung kita? Belum lagi parfum kita ya, Chanel No. 5 gitu kan. Wah gaya banget gitu ya. Nah ayat ini tadi kita sudah baca. Ibrani 13 ayat 5. Tapi kita suka memperhatikan yang bagian bawah saja. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat gak komplit. Ya, komplitnya adalah jangan kamu jadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi Bapak Ibu, saya mau meninggalkan PR bagi kita semua. Berapa sih cukup itu? Berapa gaji yang cukup? Ketika engkau bergaji upah minimum, toh cukup hidupmu. Tapi begitu gajimu naik, gaya hidupnya ya naik, kan gitu. Lebih naik lagi, ya gaya hidupnya lebih naik lagi. Lah kapan untuk bagi ke orang? Kalau engkau berpusat pada dirimu sendiri, tidak akan pernah cukup. Jadi saya menganjurkan bagi adik-adikku yang masih muda-muda, kalau sekarang gajimu masih upah minimum dan makananmu nasi, tempe, pecel, sukalah itu. Dan makanlah itu seumur hidupmu. Sehingga engkau punya uang lebih untuk kasih orang lain. Karena kita adalah penata layan Tuhan. Jangan spending saenake dhewe gitu ya. Berapa fashion yang cukup? Kalau kita sudah punya satu tas, apa perlu kita beli 2 tas? Wah gak matching Bu. Sepatunya orange, tasnya harus orange. Gitu kan. Oh gak bisa, tadinya kotak, sekarang bundar ya gitu kan. Ada aja alasan, oh talinya silver, ini talinya emas, waduh macam-macam. Berapa ukuran rumah yang cukup? Berapa tabungan harta yang cukup? Apakah engkau bisa bergantung pada hartamu itu? Dan berapa keuntungan yang cukup kalau kita dagang? Ya, jadi jangan selalu kepengen untung lebih gede. Nah ini kita perlu bertobat ya dalam usaha kita. Nah sehingga saya mengajak kita untuk mengevaluasi satu rencana pembelian kita. Diskusikan dengan suami dan istri nanti di rumah, jangan sekarang. Kita mau beli apa sih? Coba diskusikan. Dan lalu simpulkan, itu kebutuhan atau keinginanmu. Kalau itu kebutuhanmu, belilah. Tapi kalau itu keinginanmu, saya menganjurkan uangnya sumbang. Mungkin kasih gereja, mungkin kasih tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan. Karena kita tidak membutuhkannya. Ya, nah saya menutup dengan mengingat kembali ayat ini. Ini ada 2 ayat yang penting. Ayat 17 saya akan bandingkan dengan ayat 15. Firman Tuhan kepada Elia. Elia diperintahkan Tuhan, bangun, pergi, temuin tuh Ahab, si raja Israel itu, lalu kutuk dia, intinya begitu ya. Katakan bahwa kamu telah membunuh, kamu telah merampas, dan di mana anjing telah menjilat Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Bangun dan pergi dan tegakkan keadilan Tuhan. Nah dibandingkan dengan Isabel yang berkata kepada Ahab, bangun, ambil kebun anggur itu menjadi milikmu. Ya, jadi setan kalau kita menjadi alatnya iblis, ketika kita datang itu hobinya cuma datang dan ambil untuk diri kita sendiri. Kita harus jadi Elia yang Tuhan perintahkan adalah pergi, layani aku kata Tuhan ya, sampaikan perintahku, tegakkan keadilan dan hadirkan shalom. Si Ahab itu mengambil dan dia harus dikutuk supaya terjadi shalom di Israel. Kalau rajanya bajingan kayak begitu, rakyatnya mau jadi apa? Tuhan terpaksa harus kutuk Ahab. Kalau tidak, seluruh Israel akan dikutuk sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita punya 2 pilihan. Apakah engkau mau taat pada perintah Tuhan, bangun dan hadirkan shalom, atau engkau tetap kepengen bangun dan ambil untuk dirimu sendiri? Saya mengajak kita untuk hidup menyaksikan Tuhan dengan hidup bertanggung jawab. Ada 4 hal tadi saya ulangi ya. Yang pertama, sadar ada kekosongan dalam jiwa kita. Kekosongan itu tidak bisa dipenuhi oleh hartamu, oleh prestasimu, gak bisa.
Yang akan mengisi kekosongan hidupmu itu cuman Tuhan Yesus. Apakah Tuhan itu sudah menjadi Tuhan bagi dirimu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ingat kita penata layan Tuhan. Kita dipercayakan termasuk tubuh kita ini, termasuk roh kita ini, termasuk nyawa kita ini dipercayakan kepada kita. Ini bukan milik kita. Termasuk rezeki kita, talenta kita, kepintaran kita, semua dipercayakan kepada kita. Tujuannya apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom. Ya, yang pertama jiwamu penuhi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua hadirkan shalom karena kita adalah bendaharanya Tuhan. Yang ketiga jaga matamu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Tugas kita adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dan mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain. Yang keempat memiliki rasa cukup. Ya, jadi jangan kepengen terus gitu ya. Jangan mengingini. Nah, mari kita bersyukur dan mari kita bersuka cita. Jangan ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Anda nggak tahu aja bayar listriknya berapa duit. Ya gitu kan? Nah, mari kita hidup bertanggung jawab. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik. Bapa yang mempercayakan hidup ini kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan, karena sering sekali kami tidak menjadi penata layan yang baik. Kami menjadi penata layan yang korup. Kami mengambil untuk diri kami sendiri, untuk kesenangan kami sendiri, untuk kenyamanan kami sendiri, untuk keamanan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, betapa keji kami di hadapan Engkau. Kiranya kami sadar Tuhan, pesan Tuhan hari ini mungkin terdengar keras. Tapi kami sadar Tuhan itu untuk kami. Ketika Tuhan melarang kami jangan mengingini, kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau mau kami hidup dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga suatu waktu nanti ketika kami bertemu muka dengan muka kepada Tuhan, Tuhan boleh memanggil kami hamba yang setia dan baik. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengingini hati-Mu. Dan kami rindu Tuhan mengingini untuk setia melayani Tuhan sampai kami mati. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, gelisahkan kami Tuhan kalau kami hidup berpusat pada diri kami sendiri. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan shalom di dunia ini. Tolong kami Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, sia-sia Tuhan. Karena kami sadar kedagingan kami yang begitu kuat. Kami mohonkan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh hidup bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya pesan Tuhan ini, Tuhan lekatkan di hati kami dalam-dalam. Sehingga kami boleh tidak hanya mengerti, tetapi betul-betul menghidupi firman Tuhan. Kami naikkan doa kami, permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.